Halo guys, kembali lagi bertemu bersama saya Pak Bejo dalam materi prakarya kelas 7. Masih dengan materi yang sama, yaitu serat dan tekstil. Pada pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas nih tentang jenis-jenis serat. Jadi kamu semuanya silakan mendengarkan materi sebelumnya dari pelajaran saya. Untuk materinya, saya memberikan 3 alternatif nih buat teman-teman semuanya supaya kita bisa belajar jarak jauh nih, karena lagi pandemi begini. Kita bisa belajar jarak jauh dengan efektif dan efisien. Silakan kamu lihat link deskripsi di bawah ini ya. Link deskripsi di bawah ini nanti kamu bisa melihat blog saya. Di situ ada ringkasan dari materi-materinya. Juga di situ saya akan berikan penugasan-penugasannya. Yang kedua, kamu bisa lihat dari SoundCloud saya. Jadi kamu misalnya punya podcast, jadi kamu bisa mendengarkan podcast saya, mohon maaf. Dan yang ketiga adalah materi dari YouTube channel saya. Jadi silakan kamu pilih mana yang ingin kamu pergunakan untuk pembelajaran. Jadinya kita akan memasuki materi yang berikutnya, yang pertemuan kedua ini, yaitu materi tentang tekstil. Oke, jadi tekstil itu apa sih? Tekstil itu adalah serat yang telah diolah dan ditenun sehingga menjadi bahan kain. Semua kain itu merupakan bahan tekstil, ya. Bahan tekstil itu terdiri dari 2 jenis, yaitu bahan tekstil yang alami dan bahan tekstil yang buatan atau sintetis. Contohnya apa aja? Contohnya kain tekstil itu adalah kain atau tekstil itu contohnya yang alami adalah ada bahan katun yang biasa kamu pakai di baju kamu tuh. Terus ada bahan jeans, jadi celana. Terus ada bahan wool, ada bahan sutra, dan yang lain-lain. Yang alami itu jadinya adalah yang disediakan langsung dari alam, kemudian diolah dari serat-serat tersebut menjadi kain atau menjadi bahan. Kemudian bahan-bahan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sementara untuk yang sintetis, apa aja sih contohnya? Contohnya ada bahan polyester, ada bahan nilon, ada bahan spandex, dan ada juga bahan satin. Jadi ada berbagai macam nih, makanya kamu semua coba tolong cari masing-masing 10 jenis bahan alami dan bahan buatan selain yang saya sebut tadi nih ya. Ayo, masih banyak nih bahan-bahan tekstil lainnya yang bisa kamu tuliskan. Nah, kalau pertemuan lalu kamu sudah melihat karakteristiknya atau mendengar karakteristik dari serat dan kain, maka saya pada tugas kali ini juga akan memberikan apa aja sih karakteristik dari bahan-bahan ini. Kemudian bahan-bahan tekstil ini fungsinya apa aja sih? Yang pertama, bahan tekstil itu fungsinya adalah untuk hiasan atau memperindah. Contoh, kamu bisa lihat fungsi hias ini ada pada taplak meja. Nah, meja bisa dipakai begitu aja kan, tapi begitu ditaruhin taplak, itu jadi lebih indah dan lebih bagus tentunya. Yang kedua adalah fungsi sandang.
Fungsi sandang itu adalah fungsi yang digunakan untuk keperluan kita sehari-hari, yaitu untuk pakaian. Ya, ini fungsi sandang nih, ini sandang kita nih, yang dibuat dari bahan-bahan tekstil, kain ya semuanya. Yang ketiga adalah fungsi ritual. Ya, mereka menggunakan kain-kain tersebut supaya bisa digunakan dalam acara-acara adat mereka. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah fungsi simbol. Simbol itu apa? Simbol itu penanda. Contohnya apa? Contohnya bendera. Selain itu ada juga simbol-simbol kedaerahan. Contohnya batik. Ketika kamu dengar batik, itu ada di provinsi mana? Ketika kamu dengar kain ulos, itu asalnya dari mana? Ayo ya. Jadinya kain-kain tersebut menjadi identitas dari provinsinya masing-masing atau dari wilayahnya masing-masing. Terus setelah kita semuanya dapat bahan, apa sih yang kita lakukan dengan bahan itu? Ada 2 tahap, yaitu tahap penjahitan atau pembentukan ya. Jadi nanti bahan-bahan tersebut akan kita bentuk dan kita jahit, atau bisa kita sulam, atau bisa kita tenun, atau bisa kita anyam sehingga itu semuanya bisa dipergunakan untuk kehidupan kita masing-masing. Nah, ini kita punya 12 jenis jahitan. Nah, kamu harus bisa menemukan 3 jenis jahitan dalam kehidupan kamu sehari-hari tentunya ya. Jadinya nanti pokoknya cek tugasnya di link description di bawah ini. Jadi kamu bisa mendapatkan nilai tambahan dari saya. Kemudian setelah dijahit ada juga proses yang lain ya, tahap yang lain, yaitu tahap pewarnaan. Pewarnaan itu bisa dengan cara dicelup, bisa dengan disablon, bisa dengan printing, ataupun dengan cara dibatik. Ya, jadi ada banyak cara nih untuk mewarnai kain ini dan membentuk kain ini. Batik sendiri memiliki banyak jenis nih teman-teman. Semuanya punya kriterianya masing-masing. Semua punya ciri khasnya masing-masing. Lo lihat nih, parangnya gede banget bro. Tuh. Gede banget kan guys? Nah, ini ada satu hal nih yang mesti lo tahu. Jadi motif parang ini nggak boleh banget lo pakai ke istana atau keraton. Kenapa? Karena cuman raja yang boleh pakai motif ini. Sampai lo pakai ini motif ke keraton, lo tandanya lagi menghina raja itu. Nah, ini yang harus hati-hati banget nih. Selain motif parang, ada lagi namanya motif dan liris. Ini baru beberapa loh ya, masih banyak lagi yang lain. Motif dan liris ini sama, motif lereng juga karena dia miring. Artinya sendiri, motif ini adalah sebenarnya gambaran dari harta atau rejeki yang berlimpah seperti hujan yang turunnya miring. Sedap, puitis banget kan gue? Itu memang seperti itu tuh. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal arti motif batik, banyak banget cerita-cerita yang sangat puitis dan juga mistis. Bahkan nih, cerita soal parang ini, konon motif parang ini ditemuin sama Sultan Agung dari Mataram waktu dia lagi meditasi di pantai selatan. Jadi, yang pertama adalah motif batik 7 rupa. Motif batik 7 rupa ini berasal dari kota Pekalongan. Motif batik ini sangat terkenal, kental dengan nuansa alamnya. Sehingga umumnya, batik Pekalongan menampilkan bentuk motif bergambar hewan atau tumbuhan. Motif ini diambil dari berbagai campuran kebudayaan lokal dan etnis Cina. Yang kedua adalah motif batik Sogan. Motif batik ini identik dengan keraton Jawa, yaitu Ngayogyakarta Hadiningrat atau Jogja dan Surakarta Hadiningrat atau Solo. Motifnya mengikuti aturan baku dari motif batik keraton, karena dulunya batik ini dipakai oleh raja-raja terdahulu. Namun sekarang batik ini sudah dapat dipakai oleh semua orang, baik warga dari keraton maupun warga biasa.
ketiga adalah motif batik Megamendung, seperti yang saya pakai hari ini. Motif batik ini berasal dari Cirebon dan sangat populer baik di Indonesia maupun di dunia. Motif batik dengan pola-pola awan ini menyimpan berbagai makna dan filosofi di baliknya. Pesan atau nilai dari motif Megamendung adalah kesabaran. Mengapa kesabaran? Karena istilah mendung diartikan dalam kehidupan manusia sebagai sifat yang sabar dan tidak mudah marah. Pengrajin yang membuat motif ini juga harus disarankan untuk sabar dalam mengerjakannya. Dan diharapkan orang yang memakai produk ini juga memiliki kesabaran yang tinggi setelah menggunakannya. Yang keempat adalah motif batik kentongan. Batik ini adalah batik khas dari Madura dan tidak akan ditemukan di tempat yang lain. Batik ini sangat unik. Kenapa? Karena proses pembuatannya itu menggunakan gentong. Batik direndam dalam gentong yang berisi air, diletakkan di tempat yang tertutup dalam waktu yang sangat lama. Kemudian akan terciptalah batik gentongan. Yang kelima adalah batik motif simbut. Apa itu simbut? Simbut adalah motif batik yang bentuknya menyerupai daun talas. Motif ini merupakan motif yang paling sederhana, hanya menyusun dan merapikan satu motif saja dan kemudian diulang-ulang. Motif simbut ini berasal dari suku Baduy yang pada zamannya kental sekali dengan peradaban lama. Tapi akhir-akhir ini para penduduk Baduy menerima modernitas dan mengembangkan batiknya. Nah, pengembangan batik kedepannya ini lebih ke arah daerah di pesisir Banten. Sehingga saat ini batik Sumbut juga dikenal dengan nama batik Banten. Keenam adalah motif batik parang. Motif batik parang ini merupakan batik yang paling tua di Indonesia. Kata parang berasal dari kata pereng atau lereng yang memiliki bentuk diagonal, sama seperti motif pada batik ini. Dalam setiap motif batik ini terdapat sebuah motif yang menyerupai huruf S yang saling terkait. Ini melambangkan kesinambungan. Bentuk huruf S diambil dari bentuk ombak lautan yang melambangkan semangat yang tidak pernah padam. Yang ketujuh adalah motif batik kawung. Nah, motif batik ini merupakan motif batik yang paling tua di Indonesia. Motif batik kawung itu berasal dari tanah Jawa yang bentuk motifnya menyerupai bentuk kolang kaling. Nah, batik kawung memiliki beberapa makna yang tersirat, seperti makna pengendalian diri yang sempurna, makna hati yang bersih dari riya, dan masih banyak lagi. Nama dan motif kawung sendiri itu berasal dari serangga yang namanya kawungwung. Nah, motif batik kawung itu merupakan salah satu dari motif batik larangan yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang di keraton. Namun sekarang motif tersebut bisa digunakan oleh orang-orang baik dari keraton maupun warga biasa. Nomor 8 adalah motif batik Pring Sedapur. Motif batik ini merupakan motif dari Kabupaten Magetan. Mungkin dari kalian ada beberapa yang tinggal di daerah Magetan, pasti tidak asing dengan batik ini. Batik motif ini merupakan batik yang perlu untuk dilestarikan. Untuk melestarikannya diperlukan penelitian untuk mencari tahu motif-motif terbaru. Nama dari Pring Sedapur sebenarnya diambil dari nama pohon pring yang berkumpul dan menjadi sebuah kekuatan. Makna ini berasal dari bambu yang hidup secara bergerombol, maka dia akan memiliki kekuatan daripada dia hidup sendiri. Itulah arti dibalik motif batik Pring Sedapur. Nomor 9 adalah motif batik Priangan. Motif batik Priangan merupakan motif batik yang berbeda dari motif batik lainnya karena motif batik Priangan berasal dari daerah Priangan yang meliputi Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cimahi, Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Nah, sebagian besar motif batik Priangan menggunakan motif flora dan fauna. Motif tersebut itu melambangkan keindahan dari daerah Priangan sendiri. Seperti legenda kuno, batik Priangan mengisahkan bahwa wilayah Priangan tercipta karena para dewa tersenyum dan mencurahkan semua berkah dan restunya. Kamu sudah dapat batik sekolah kita belum? Ya, coba kamu lihat batik kita itu dari sekolah kita itu bentuknya apa sih? Apakah bentuknya flora dan fauna ataukah bentuknya yang lainnya? Nah, jadi bisa kamu lihat semuanya di batik sekolah kamu atau batik SD kamu, bisa kamu lihat di situ semuanya. Apa sih bentuk batiknya? Membatik sendiri ada yang dengan cara ditulis, ya batik tulis. Ada juga yang batiknya itu batik cap. Soal batik, gue akan ngejelasin soal perbedaan batik tulis, batik cap, dan batik print. Yuk, ikut gue.
batik tulis guys. Gimana cara ngebedain batik tulis? Sebenarnya gampang banget. Batik tulis itu karena dibuat sama manusia dan pakai tangan, jadi setiap tarikan garis itu nggak pernah ada yang sama. Jadi kalau sampai lo melihat batik tulis terlalu sempurna, hati-hati, jangan-jangan itu print. Kemudian yang kedua untuk membedakan batik tulis sama batik lainnya adalah lo lihat bolak-balik batik tulis biasanya sama. Kenapa? Karena lo masih inget dong waktu cara bikin batik, habis bagian depan dicanting, bagian belakangnya dicanting lagi, yang nama istilahnya adalah nerusi. Nah dari situ kenapa sebabnya batik tulis itu bolak-balik selalu sama. Sama satu lagi, biasanya batik tulis itu ada nama pembatiknya di ujung kainnya. Nah ini lo bisa lihat. Dan biasanya kalau misalnya memang pakai nama artisan atau memang seniman batik, harganya bisa mahal banget. Kita sekarang udah sampai di tempat pembuatan batik cap. Nah, batik cap ini muncul sebenarnya juga gara-gara kebutuhan akan batik semakin banyak. Cuman kalau ditulis kan bikinnya lama banget ya. Jadi akhirnya dicarilah solusi sebuah alat yang bisa bikin batik ini dalam waktu cepat. Makanya kemudian dibikin yang namanya cap. Seperti yang kita lihat di belakang situ. Dengan satu kali cap, bisa beberapa meter kain langsung jadi. Nah, bentuknya juga macam-macam. Dan kemudian motifnya juga diadaptasi dari motif-motif kuno yang sudah ada sampai ke motif modern. Kalau mau lihat lebih lanjut kayak apa proses ngecap kainnya, ikut gua ya. Kita kemana? Kiri, kanan, sini. Oke guys, ini adalah cara pembuatan batik cap. Sebenarnya nggak gampang juga. Soalnya dia harus apa ya? Presisi banget gitu. Setiap capnya ditekan, itu sama sebelahnya harus pas ketemunya. Kalau nggak mesti diulang lagi. Dan biasanya yang ngerjain batik cap itu adalah bapak-bapak. Nah, tadi kan gue sempat bilang, kenapa batik cap itu belakangnya warnanya nggak sama sama depannya? Karena memang prosesnya cuma sekali, cuma bagian depan doang yang dicap, belakangnya enggak. Oke, sekarang gilirannya batik print. Lo masih inget dong, dulu gue sempat cerita. Zaman dulu, Gubernur Ali Sadikin sempat bikin satu peraturan yang bilang bahwa baju nasional itu bisa diganti dari jas menjadi batik. Nah dari situ kemudian kebutuhan akan batik jadi semakin banyak. Tapi kan kalau kebutuhannya banyak nggak mungkin dibikin dengan cepat. Sementara bikin batik lama banget. Akhirnya muncul solusinya adalah di print. Sehingga ya masyarakat jadi semakin bisa dapetin batik print. Nah gimana cara ngebedainnya? Gampang. Pertama adalah lo lihat dulu motifnya. Kalau motifnya perfect banget bisa jadi itu batik print. Kemudian yang kedua adalah coba lo cek juga bagian belakangnya. Kalau bagian belakangnya itu putih, itu juga bisa jadi adalah batik print. Nah, sekarang gue akan tunjukin gimana caranya bikin batik print. Yuk! Ini adalah proses pembuatan batik print. Sebenarnya sih bukan literally pakai kayak alat mesin print gitu, tapi dia kayak semacam alat sablon. Terus prosesnya juga sama, ngenutup juga bahan itu. Tapi bedanya adalah kalau batik print ini nggak pakai malam nutupnya, tapi pakai zat kimia. Kita lihat sama-sama deh nih cara bikinnya nih. Selain itu ada teknik sulam. Ya, teknik sulam ini terbagi menjadi 4 jenis. Ada sulam kepala peniti, sulam bayang, sulam renda bambu, dan sulam pita. Semuanya memiliki fungsi masing-masing dan fungsi yang lebih membuat bahan tekstil kita ini, baju-baju kita jadi lebih indah. Sulam itu biasanya digunakan untuk memberikan motif-motif tambahan di dalam baju kita. Nah, tugasnya dari materi tekstil ini adalah 1. Buatlah 12 jenis tusukan pada sebuah kain. Ya, tusuk itu ada tusuk jelujur, tikam jejak, dan tusuk-tusuk lainnya. Silakan kamu buat contohnya dan kamu kumpulkan di link description di bawah ini. Kemudian cek juga Google Classroom-nya. Ya, di Google Classroom itu nanti kita akan melihat tugas-tugas kita. Dan tugas untuk minggu kedua atau pertemuan keempat adalah kamu membuat sebuah kotak pensil atau tempat pensil dari kain-kain bekas atau kain-kain perca. Usahakan gunakan biaya seminimal mungkin ya. Jadi nggak perlu semua bahan-bahannya beli. Kamu bisa lihat sendiri
di rumah, misalnya, mah nih baju kepake nggak, mah ini celananya udah nggak dipakai lagi ya, silahkan kamu pergunakan. Jadi saya tidak menyarankan kamu untuk membeli semuanya. Semakin murah dan semakin mudah kamu mencari bahannya, akan semakin baik nilainya. Tentu nanti di Google Classroom kamu akan melihat bagaimana cara penilaian dan penugasannya. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita sudahi saja. Untuk pertemuan ketiga dan keempat, kita hanya akan banyak membahas tentang tugas dan penilaian. Jadi itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya pada Google Classroom. Jadi itu saja. Nun wal qalam ya surun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.